Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, Perkenalkan, nama saya Diana Tanti dan teman saya Arifah Malika. Kami dari Prodi Perbankan Syariah semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai. Kali ini kami akan memaparkan materi tentang peran direksi atau pimpinan ataupun manajer dalam penyusunan penganggaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas penganggaran Bank Syariah dengan dosen pengampu Ibu Emilia Embunsari, SOS ME. Selamat menonton. Peran pimpinan atau direksi maupun manajer dalam penyusunan penganggaran. Apa itu anggaran? Anggaran didefinisikan sebagai ekspresi kuantitatif dari suatu rencana yang diajukan atas suatu tindakan oleh manajemen untuk jangka waktu tertentu dan merupakan suatu alat untuk membantu mengkoordinasikan kebutuhan yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan rencana. Anggaran merupakan alat perencanaan atau planning sekaligus alat pengendalian atau controlling. Proses penyusunan anggaran merupakan proses negosiasi antara manajer tingkat bawah atau manajer pusat pertanggungjawaban. Pimpinan bertanggung jawab menetapkan visi dan tujuan strategis, sementara manajer berperan merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan anggaran agar sesuai dengan tujuan tersebut. Pimpinan menetapkan arahan utama, sedangkan manajer melakukan analisis, berkoordinasi dengan tim, serta memastikan anggaran dipatuhi dan dievaluasi untuk menjaga efisiensi operasional dan mencapai target keuangan perusahaan. Manajemen puncak atau top management. Pada tingkatan pertama akan muncul istilah manajemen puncak dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah top management. Manajemen puncak merupakan level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi dan eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Adapun secara umum berada di manajemen puncak ini adalah seperti dewan direktur atau dewan eksekutif, presiden direktur, direktur, kepala perwakilan, kepala divisi, CEO atau Chief Executive Officer, CFO atau Chief Financial Officer, dan juga COO atau Chief Operating Officer. Tugas dan fungsi manajemen puncak. Bentuk tugas dan juga fungsi dari para manajer di tingkatan manajer atas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua, membuat kerangka perencana dan kebijakan perusahaan. Ketiga, mengorganisir kegiatan dan pekerjaan. Yang keempat, mengumpulkan dan mengatur sumber daya. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan. Dan yang keenam, penghubung perusahaan dengan dunia luar. Peran manajemen puncak. Peran pimpinan atau manajemen puncak yaitu yang pertama, menetapkan visi dan tujuan strategis. Yang kedua, memberikan otorisasi. Yang ketiga, mengawasi kepatuhan. Yang keempat, menerjemahkan tujuan. Yang kelima, melakukan perencanaan dan analisis. Yang keenam, berkoordinasi dan mengendalikan. Yang ketujuh, melakukan evaluasi kinerja. Dan kedelapan, meningkatkan komitmen. Manajemen menengah atau middle management. Pada tingkatan manajemen yang kedua disebut dengan istilah manajemen menengah dan dalam bahasa Inggris disebut middle management. Manajemen menengah bertanggung jawab untuk membawahi dan juga mengarahkan kegiatan-kegiatan manajer lain dan juga para karyawan yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Sehingga tugas dan tanggung jawab dari manajemen menengah mencakup banyak hal dan menyentuh semua bagian dalam tubuh perusahaan. Adapun jabatan yang masuk ke dalam manajemen menengah ini mencakup manajer cabang, kepala pengawas, kepala departemen, kepala bagian, plant manager, factory manager, regional manager, dan lain sebagainya. Tugas dan fungsi manajemen menengah. Yang pertama, memahami semua tugas dan tanggung jawab serta tujuan perusahaan yang sudah dirumuskan oleh manajemen puncak untuk kemudian disampaikan ke manajemen di bawahnya dan seluruh karyawan suatu perusahaan. Yang kedua, mengorganisir kegiatan di departemen atau divisi yang dipimpin oleh manajer yang bersangkutan sebagai upaya untuk menjalankan rencana kerja. Yang ketiga, melakukan rekrutmen dan proses seleksi terhadap semua calon karyawan dan menentukan posisi mereka di bagian mana dan menjalankan tugas seperti apa. Yang keempat,
melakukan pengawasan terhadap kinerja dari karyawan yang berada di departemen maupun divisi yang dipimpin. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan departemen atau divisi lain sebagai upaya untuk memudahkan dan mempercepat pencapaian tujuan perusahaan dari manajemen puncak. Dan yang keenam, melaksanakan semua rencana kerja dan rencana apapun yang disusun oleh pihak-pihak di manajemen puncak. Manajemen lini pertama atau first line management. Pada tingkatan akhir di dalam tingkatan manajemen nantinya akan dijumpai manajemen lini pertama yang juga disebut dengan istilah first line management. Pihak-pihak yang berada di dalam manajemen lini pertama perlu memiliki keterampilan teknis dalam memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Tingkatan manajemen yang paling rendah adalah semua orang atau pihak yang berada di dalam tingkat ini akan menjalin kontak atau hubungan langsung dengan tenaga operasional. Sehingga pihak ini pula yang bisa mengetahui langsung kendala yang dihadapi para tenaga operasional saat kesulitan untuk mencapai target. Selain itu, bagian ini pula yang akan menjadi penghubung antara tenaga operasional dengan manajemen menengah. Adapun pihak-pihak yang secara umum bisa masuk ke dalam tingkatan manajemen 1 ini mencakup kepala produksi, mandor produksi atau mandor pabrik, kepala seksi untuk sebuah perusahaan besar dan punya banyak administrasi, pengawas teknis untuk perusahaan otomotif, supervisor, dan lain-lain. Tugas dan fungsi manajemen lini pertama. 1. Memahami sekaligus mempelajari masalah dan keluhan yang dialami dan disampaikan oleh tenaga operasional sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. 2. Membantu dan memang bertugas untuk menciptakan suatu kondisi yang baik untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas dari tenaga operasional perusahaan. 3. Menciptakan hubungan yang baik antara bawahan dengan atasan. Yang keempat, membantu manajemen menengah dalam merekrut karyawan dan membagi tugas atau menempatkan calon karyawan baru tersebut di bagian yang tepat dengan melihat pengalaman dan keterampilan yang dimiliki. 5. Menjalin komunikasi dengan karyawan untuk mendengarkan saran mereka dalam mendukung perkembangan dan pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu juga mendorong para karyawan untuk mengambil inisiatif. 6. Bertanggung jawab dalam meningkatkan moral karyawan di tempat kerja, sekaligus selalu berusaha meningkatkan semangat para karyawan untuk menjalankan tugasnya dengan baik demi keberlangsungan perusahaan. 7. Menjaga dan mempertahankan standar kualitas produk dan jasa dari perusahaan yang kemudian disosialisasikan atau disampaikan ke tenaga operasional. 8. Meminimalkan kemungkinan terjadinya pemborosan terhadap sumber daya perusahaan, baik itu bahan baku maupun meminta penambahan tenaga operasional yang pada dasarnya tidak dibutuhkan. Peran anggaran dalam pengambilan keputusan manajerial. 1. Penyusunan rencana strategis. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan yang membantu manajemen merumuskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan menetapkan anggaran, manajemen dapat menentukan prioritas, kegiatan operasional, dan investasi yang sejalan dengan visi perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif, sehingga meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan strategis. 2. Dasar pengambilan keputusan. Anggaran menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.
Manajer menggunakan informasi ini untuk menilai berbagai opsi seperti penambahan investasi, pemotongan biaya, atau pengembangan produk baru. 3. Pengendalian kinerja dan evaluasi. Anggaran bertindak sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual perusahaan dengan membandingkan hasil aktual dengan yang dianggarkan. Manajemen dapat mengidentifikasi deviasi dan melakukan analisis penyebabnya. 4. Komunikasi dan kolaborasi. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antar departemen dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan anggaran. Manajemen menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara karyawan. Tahapan penyusunan penganggaran. 1. Tahap menentukan pedoman anggaran. Pedoman harus dibuat berdasarkan anggaran bisnis untuk satu periode sebelumnya dengan menyesuaikan kegiatan yang pernah berjalan. Penyusunan ini lebih dikenal sebagai manajemen puncak yang merupakan dasar dalam membuat anggaran belanja pada bisnis. 2. Tahap melakukan persiapan anggaran. Setelah itu, tahap persiapan anggaran ini tidak hanya dilakukan oleh staf keuangan saja, tetapi juga akan butuh kerjasama semua divisi. Namun sebelum itu, manajemen pemasaran harus terlebih dahulu menyusun taksiran atau forecast penjualan. Jika sudah, manajer pemasaran akan bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran produksi, biaya pabrik, persediaan, utang usaha, kas, neraca, hingga laba rugi. 3. Tahap penentuan anggaran. Jika tahap kedua sudah selesai dilakukan, nantinya manajer beserta direksi akan melakukan pengesahan anggaran dan juga melakukan pengkajian serta kelayakan rancangan anggaran yang telah disusun oleh masing-masing divisi. 4. Tahap pelaksanaan anggaran. Terakhir adalah tahap pelaksanaan anggaran, di mana akan membutuhkan pengawasan dari manajer perusahaan kepada masing-masing divisi. Demi kepentingan pengawasan, maka setiap manajer harus membuat laporan keuangan tentang realisasi anggaran. Koordinasi antar manajer peers dalam penganggaran adalah proses kolaborasi antar manajer dari berbagai departemen untuk menyusun dan menyelaraskan anggaran guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Ini melibatkan komunikasi aktif untuk menyamakan pemahaman, mengalokasikan sumber daya secara efisien, menghindari konflik, dan memastikan anggaran mendukung prioritas strategis organisasi. Cara kerja koordinasi antar manajer peers. Cara kerja koordinasi manajer peers dalam penganggaran. 1. Menyamakan pemahaman. 2. Mendistribusikan sumber daya. 3. Menghindari konflik. 4. Menyelaraskan anggaran dengan strategi. 5. Menggunakan alat bantu. 6. Menetapkan jalur yang jelas. Sekian video materi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.